iPhone 15 Pro ini dulu adalah HP flagship mahal. Waktu rilis, harganya jelas bukan buat semua orang. Nah, pertanyaannya sekarang, di tahun 2026, iPhone 15 Pro ini masih layak dipertahankan atau justru sudah terlalu mahal dibanding apa yang ditawarkan? Apalagi sekarang pilihannya makin banyak. Bukan cuma iPhone terbaru, tapi juga HP Android flagship yang semakin gila speknya. Plus, iPhone generasi lebih lama yang harganya sudah turun jauh dan kelihatannya makin menggoda. Di video ini, saya bakal bahas iPhone 15 Pro secara realistis. Bukan buat cari pembenaran atau sekedar ikut hype, kita bakal kupas tuntas dari desain titanium, layar, performa A17 Pro, gaming, kamera, baterai, sampai ke kesimpulan jujur. Masih masuk akal dibeli di tahun 2026 atau justru lebih bijak cari opsi lain? Dan yang paling penting, di akhir video saya bakal jelasin siapa yang benar-benar cocok pakai iPhone 15 Pro di tahun 2026 ini. Biar kamu beli karena butuh, bukan cuma karena gengsi. Makanya tonton video ini sampai dengan selesai ya. Oke, kita mulai dari desain dan bodinya dulu ya. iPhone 15 Pro ini sekarang pakai frame titanium teman-teman. Dan ini bukan cuma gimmick semata, bobotnya terasa lebih ringan dibanding iPhone 14 Pro. Dan itu kerasa banget kalau dipakai lama, entah buat scrolling, gaming, atau rekam video sekalipun. Bagian belakang pakai back glass matte, jadi nggak gampang ninggalin sidik jari dan kelihatan lebih bersih aja ya. Terus akhirnya Apple pindah ke USB-C teman-teman, yang bikin urusan kabel jauh lebih simpel. Satu kabel bisa buat banyak device. Ditambah lagi ada action button yang bisa dikustomisasi. Mau buat kamera, silent, atau shortcut tertentu. Jadi dari sisi desain, iPhone 15 Pro ini terasa lebih praktis, modern, dan fungsional buat dipakai sehari-hari. Kalau kita bahas layarnya, iPhone 15 Pro ini masih kelihatan kelas flagship banget. Dia pakai Super Retina XDR OLED ukuran 6,1 inci dengan resolusi 2556 x 1179 pixel dan kerapatan sekitar 460 ppi. Jadi tampilan teks maupun gambar kelihatan tajam dan bersih. Layarnya sudah mendukung ProMotion sampai 120 Hz. Jadi animasi, scrolling, dan transisi terasa super halus. Fitur-fitur khas Apple juga lengkap. Mulai dari Dynamic Island, Always On Display, sampai dukungan HDR10 dan Dolby Vision buat nonton konten HDR. Warna yang ditampilkan luas berkat P3 White Color, ditambah True Tone yang bikin mata lebih nyaman di berbagai kondisi cahaya. Soal kecerahan juga nggak main-main, 1000 nit untuk pemakaian normal, bisa naik ke 1600 nit saat HDR, dan bahkan sampai 2000 nits di luar ruangan, jadi masih kelihatan jelas di bawah terik matahari. Kontrasnya tinggi, hitamnya pekat, dan sudah dilapisi oleophobic coating supaya nggak gampang penuh sidik jari ya. Dipadukan dengan desain layar minim bezel, bingkai titanium, dan tepian yang berkontur. Pengalaman lihat layar iPhone 15 Pro ini terasa premium, nyaman, dan masih relevan banget di tahun 2026 ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan performa. iPhone 15 Pro ini ditenagai chipset A17 Pro dengan RAM 8GB. Dan di tahun 2026 ini masih dapat full support iOS terbaru ya, sampai dengan 26.2. Ini udah full update teman-teman ya. Hasilnya performanya masih kencang. Buka aplikasi cepat, multitasking lancar, animasi smooth, dan gak ada rasa lemot di pemakaian harian. Dipakai buat kerja berat, editing foto dan video, sampai gaming. iPhone 15 Pro ini masih terasa relevan dan powerful. Buat tes gaming, iPhone 15 Pro ini masih nunjukin kelasnya banget. Mobile Legends bisa jalan rata kanan dengan stabil tanpa frame drop sama sekali. Call of Duty Mobile juga lancar di setting tinggi, kontrol responsif dan konsisten.
Sementara Genshin Impact, iPhone 15 Pro masih sanggup main di setting medium sampai high. Gameplay tetap enak dan playable. The path ends here. Guess we'll just have to climb. Climbing depletes stamina, and depleted stamina takes time to... Oh, wow. Memang setelah main cukup lama bodinya mulai terasa hangat, tapi masih dalam batas wajar ya, dan gak sampai ganggu pengalaman main. Jadi buat gaming di tahun 2026 performanya masih bisa dibilang kelas atas teman-teman. Oke, selanjutnya pembahasan kamera. Dan jujur ini masih jadi nilai jual utama iPhone 15 Pro. Di belakang ada kamera utama 48 megapiksel, ditemani ultrawide dan telephoto, plus sensor shift stabilization. Buat foto siang hari, hasilnya tajam dengan warna natural khas iPhone banget. Nggak lebay tapi tetap enak dilihat ya. Di kondisi low light, night mode-nya masih tetap top ya. Detail masih kebaca dan noise terkontrol. Telefoto juga kepake banget buat zoom. Fleksibel tanpa harus maksa digital zoom. Ultra wide di kondisi terang juga masih tajam dan konsisten. Kalau soal video, iPhone 15 Pro ini masih serem ya. Bisa rekam 4K 60 fps. Sudah mendukung log video buat kamu yang suka color grading. Dan stabilisasinya mantap walau handheld. Wow, kabut. Oke teman-teman, dan ini dia hasil jepretan kamera selfie ya, bagian depan. Nah ini saya menggunakan resolusi SD 30 fps dengan menggunakan lampu ada di depan ya, lampu key light, kemudian di belakang juga ada lampu. Kebetulan saya recordnya ini sengaja di malam hari ya, kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman ya. Dan kayaknya ini masih tetap tajam ya, walaupun di malam hari. Masih bagus banget teman-teman ya untuk iPhone 15 Pro ini khususnya di kamera depan. Nah, kalau sekarang kita menggunakan resolusi 4K teman-teman, 4K 30 fps. Kebetulan kamera depan ini bisa sampai 4K 60 fps ya. Nggak heran kalau sampai tahun 2026 ini iPhone 15 Pro masih jadi salah satu HP terbaik buat bikin konten profesional, baik foto maupun video. Soal baterai, iPhone 15 Pro ini cukup aman buat seharian pemakaian normal ya. Dipakai buat sosmed, chatting, streaming, dan sedikit gaming masih bisa tembus dari pagi sampai malam. Tapi realistis aja ya, kalau dipakai gaming berat atau rekam video lama apalagi 4K, baterainya bakal lebih cepat habis. Fast chargingnya juga masih standar, gak yang super ngebut banget ya. Tapi karena sudah USB-C, urusan charging jadi lebih fleksibel dan praktis. Kalau kita rangkum plus minus iPhone 15 Pro di tahun 2026 ini, kelebihannya ada di desain titanium yang ringan dan premium. Layar 120Hz yang super smooth, performa A17 Pro yang masih kenceng banget, kamera dan video kelas atas, serta USB-C yang lebih praktis. Kekurangannya, harga masih relatif mahal. Fast charging biasa aja, dan kalau kamu pakai iPhone 14 Pro, upgrade-nya terasa kurang signifikan. Jadi iPhone 15 Pro di tahun 2026 ini masih worth it kah? Jawabannya, ya masih banget teman-teman ya. Tapi tergantung kebutuhan kamu tentunya. Cocok banget buat pengguna iPhone lama seperti iPhone 11, 12, atau 13. Konten kreator, gamer mobile, dan kamu yang cari HP premium buat dipakai jangka panjang. Tapi kurang cocok buat pengguna iPhone 14 Pro, pencari HP murah, atau user basic yang cuma chat dan sosmed. Intinya, kalau sesuai kebutuhan, iPhone 15 Pro masih salah satu iPhone terbaik yang bisa kamu beli di tahun 2026 ini.
Kalau menurut kamu iPhone 15 Pro ini masih layak atau enggak di tahun 2026? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang lagi galau mau beli iPhone. Saya pamit, sampai ketemu di video berikutnya.